Pemirsa Lampung TV, harga singkong anjlok mengakibatkan petani terpuruk. Dinas Perkebunan dan Peternakan Lampung Utara memberikan solusi kepada petani untuk beralih menanam kelapa sawit dan tebu. Prospek perkebunan kelapa sawit dan tebu sangat menjanjikan mengingat harga komoditas ini stabil. Pemerintah turut berwenang menentukan harga sehingga pihak manapun tidak bisa sewenang-wenang menjatuhkan petani. Luas lahan tanaman singkong di Lampung Utara 45.000 hektar, sementara luas lahan sawit hanya 7,663 hektar dengan produksi 4.398 ton setahun dan kebun tebu seluas 3.507 hektar. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Lampung Utara M. Reski, Jumat 13 Desember 2024, mengatakan anjloknya harga singkong akibat tidak adanya ketetapan harga dari pemerintah pusat maupun daerah. Harga singkong ditentukan sepihak oleh perusahaan. Dinas Peternakan dan Perkebunan Lampung Utara memberikan alternatif dan solusi bagi petani dengan beralih berkebun kelapa sawit dan tebu. Melalui program ekstensifikasi dan intensifikasi permajaan sawit rakyat (PSR), program ini meningkatkan produktivitas tanaman kelapa sawit tanpa menambah luas lahan. PSR menggunakan benih kelapa sawit berkelanjutan dan berkualitas. Pemerintah memberikan insentif dana PSR sebesar Rp60 juta per hektar. Dinas Peternakan dan Perkebunan juga dapat memfasilitas pemilik lahan bermitra dengan perusahaan gula, sebab pabrik masih kekurangan pasokan tebu 100.000 ton per tahun. Manajemen pabrik gula menjanjikan penghasilan Rp24 juta per hektar lahan petani, dengan persyaratan masuk dalam kelompok tani dan memiliki dokumen legalitas kepemilikan tanah dan tidak sedang bersengketa. Perusahaan akan melakukan pengecekan langsung ke lokasi lahan jika pengajuan kemitraan disetujui. Pertama-tama, saya selaku Kepala Dinas Perkebunan Peternakan merasakan kepedihan juga dan kesedihan pada petani kita. Saya punya solusi, bahwasanya petani singkong itu bukan semata-matanya untuk mendapatkan uang. Kenapa? Karena petani singkong ini yang menentukan harga itu tidak ada campur tangan pemerintah. Ada solusi. Yang pertama itu membuka cakrawala bahwasanya untuk petani lain atau berkebun lain, contohnya perkebunan tebu rakyat. Di tempat kita Lampung Utara ini ada namanya itu PTPN di Bunga Maya. Di sana itu masih kekurangan bahan baku 100.000 ton yang per tahun. Yang saat ini kadang-kadang berbulan-bulan mesin di Bunga Mayang itu tidak menggiling karena tidak ada bahan baku. Mereka ini menginginkan bermitra dengan masyarakat, dan masyarakat itu menurut keterangan beliau itu bisa mendapatkan penghasilan 24 juta per hektar selama satu musim. Artinya ketika kita hitung ekonomi juga ini sangat menjanjikan. Mengapa? Karena yang namanya kemitraan tidak pernah ada yang namanya harga tebunya anjlok dan lain sebagainya. Seperti apa syarat bermitra itu? Ya, bermitra itu bahwasanya mereka memiliki tanah, tanahnya tidak ada permasalahan, dan nanti dilihat dari pihak manajemen Bunga Maya dan masuk kelompok tani, itu selesai itu. Tidak ada suatu syarat-syarat khusus dan lain sebagainya, tidak ada untuk menaruh sertifikat dan lain, tidak ada. Bermitra ini. Yang penting tidak bermasalah dan sepakat lah. Iya, sepakat. Selain itu solusi lain? Solusi yang kedua bahwasanya adalah perkebunan sawit, kelapa sawit rakyat. Di sini pemerintah setiap bulan itu menentukan harga jual TBS, tandan buah segar sawit, Pak Usman ya. Setiap bulan di provinsi. Jadi tidak ada pihak-pihak itu untuk mempermainkan petani atau mengambil untung
sepihak kepada petani kita. Adi Susanto melaporkan dari Lampung Utara.